Ya, Wes. Yes, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Kelompok kami terdiri dari 1. Mustafa Yusuf dengan NIM 362121 Yang kedua, dengan saya sendiri, Yofi Saputra dengan NIM 362121401002. Yang ketiga, Praditya Dwi dengan NIM 362121401003. Untuk pemateri yang pertama, kami persilahkan. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang. Indonesia mempunyai keberagaman kuliner di setiap daerahnya. Maka, banyak sekali pengusaha yang berkecimpung di dalam bisnis kuliner, mulai dari skala UMKM hingga mendirikan restoran. Dan dengan perkembangan teknologi sangat pesat, teknologi menjadi salah satu media promosi dan penjualan yang sangat tepat. Salah satunya mempromosikan dan memasarkan produk kuliner. Ditambah lagi dengan keadaan saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, maka konsumen lebih memilih memesan makanan melalui online untuk menghindari kerumunan di tempat usaha kuliner tersebut. Maka dari itu, kelompok kami mempunyai ide untuk mempromosikan dan memasarkan produk kuliner melalui website dan sosial media, berupa WhatsApp, Instagram, dan website, untuk mendapatkan cakupan konsumen yang lebih luas lagi. Satu titik dua, rumusan masalah. Melihat dari latar belakang sebelumnya, maka kami merumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana cara pemanfaatan perkembangan teknologi sebagai sarana promosi dan pemasaran kuliner. 2. Bagaimana cara agar masyarakat dapat melihat atau memesan makanan yang kami pasarkan di website dan sosial media. 1.3. Tujuan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan usaha kedai kuliner Doa Ibu untuk 1. Memudahkan para pengusaha kuliner untuk mempromosikan dan memasarkan produk kulinernya melalui website dan sosial media agar mendapat jangkauan konsumen yang lebih luas lagi. 2. Menggunakan website dan sosial media yang kebanyakan dipakai oleh masyarakat, seperti WhatsApp dan Instagram, agar masyarakat dapat memesan produk kuliner dengan mudah. 1.4. Manfaat. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini ialah 1. Mengembangkan produk yang dipromosikan agar dilirik dan diminati oleh banyak orang. 2. Menjadikan sosial media menjadi salah satu solusi bagi para pengusaha kuliner untuk mengembangkan usahanya untuk lebih besar lagi. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. 2.1. Gambaran usaha. Dalam kegiatan usaha ini kami berencana untuk mengembangkan usaha kuliner dengan cara mempromosikan dan memasarkan produk kuliner menggunakan website dan sosial media. Dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kurangnya pemanfaatan perkembangan teknologi oleh pengusaha kuliner skala UMKM. Kami memilih metode ini agar para konsumen lebih mengenal produk kuliner yang kami promosikan sebelum mereka membelinya. Selain itu, menghemat waktu dan tenaga karena konsumen tidak perlu datang ke tempat usaha kuliner tersebut untuk sekedar mencari tahu produk yang kami tawarkan. Produk kuliner yang kami tawarkan berupa makanan khas Banyuwangi dan makanan konvensional lainnya, seperti nasi goreng, mie goreng, dan lain-lain. Namun dengan bumbu yang berbeda, karena diracik dengan bumbu dan rempah segar sehingga menciptakan rasa yang khas dan nikmat. 2.2. Gambaran potensi pasar. Target pasar yang kami jangkau atau dituju saat awal kegiatan usaha ini ialah 1. Masyarakat luar kota yang ingin mencicipi makanan khas Banyuwangi. 2. Masyarakat umum. 2.3. Rencana strategi pemasaran. Rencana dan strategi pemasaran yang digunakan pada program
kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, produk. Kami akan membagikan beberapa sampel gratis ke beberapa tetangga dan teman untuk memperkenalkan sekaligus mencicipi produk kuliner yang kami pasarkan. Yang kedua, promosi. Memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan website yang telah kami buat sebelumnya. Harga. Harga yang kami tawarkan mulai dari 10.000 per bungkus. Harga tersebut sangat terjangkau dengan porsi yang lebih banyak. 2.4 analisis SWOT. Yang pertama, kelebihan. Harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Yang kedua, porsi yang lebih banyak. Ketiga, cakupan konsumen lebih luas. Yang terakhir, konsumen relatif lebih mudah dalam pemesanan makanan. Kekurangan. Terlalu banyak pengusaha kuliner yang menjual produk yang sama. Yang kedua, tidak semua konsumen tahu cara memesan lewat internet atau online. Kemudian peluang. Yang pertama, masyarakat jadi lebih mengenal produk kami. Yang kedua, penggunaan teknologi sebagai media promosi dan pemasaran. Kemudian ancaman. Pertama, munculnya pesaing baru dengan produk yang serupa. Yang kedua, harga bahan baku yang kurang stabil. Yang ketiga, website terkadang mengalami gangguan. Bab 3. Metode pelaksanaan. 3.1 persiapan produksi. 3.1.1 waktu dan tempat. Kegiatan ini akan dilakukan mulai bulan April 2022. Mulai dari proses identifikasi masalah hingga pemasaran. Pemasaran dilakukan di masing-masing titik para anggota kelompok. Sedangkan untuk pembuatan makanan dilakukan di rumah ketua kelompok. Selain itu, metode ini akan tetap berlanjut meskipun pelaksanaan PKMK telah selesai. 3.1.2 bahan dan alat. Bahan yang digunakan untuk produk kuliner yang akan kami pasarkan ialah bumbu dapur, mie, sayuran, dan rempah-rempah. Alat penunjang dalam pembuatan makanan ialah kompor, wajan, dan cubit. Dengan alat yang digunakan untuk pemasaran ialah gadget dari masing-masing anggota. 3.1.3 pengembangan ide dan perencanaan. Pengembangan ide dilakukan guna membuat website dan sosial media lebih menarik konsumen untuk membeli produk kuliner kami maupun sekedar melihat menu kuliner yang kami tawarkan. 3.1.4 persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan dilakukan setelah proses pengembangan ide. Alat dan bahan yang dibeli sesuai dengan yang telah ditulis dalam anggaran biaya. 3.2 pelaksanaan produksi. Pelaksanaan produksi salah satu menu di kuliner Bapak Ibu yaitu nasi goreng spesial menggunakan tata cara sebagai berikut. 1. Siapkan alat dan bahan yang sesuai dengan menu kali ini. Yang kedua, cuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, panaskan minyak, kemudian tumis bumbu hingga harum. Yang keempat, masukkan telur, ayam suwir, ayam sayur, sawi, dan nasi putih, kemudian aduk sampai rata. Yang kelima, tambahkan sedikit garam, kecap, dan saus, kemudian aduk sampai rata. Yang keenam, setelah matang, taburkan bawang goreng dan tambahkan acar sebagai topping. Yang ketujuh, pindahkan nasi goreng ke piring. 3.3 pemasaran produk. Strategi utama kami dalam pemasaran yaitu menggunakan website dan sosial media. Untuk website, kami buat sebaik mungkin agar konsumen lebih mudah memesan produk kami. Dan untuk sosial media, kami menggunakan beberapa aplikasi yang sering digunakan masyarakat. Untuk bab 4 sendiri, biaya dan jadwal kegiatan anggaran biaya, jenis pengeluaran, bahan habis pakai dengan sumber dana pribadi itu sebesar 1.100.000. Sewa dan jasa pribadi 0 rupiah, transportasi lokal pribadi 400.000, lain-lain pribadi 0 rupiah. Dengan rekap sumber dana yaitu 1.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.